Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sesuatu yang dapat saya bantu, Bu Eka? Iya Pak, saya mohon izin mau minta waktunya Pak Nur untuk kita berbicara. Ya. Apakah Pak Nur ada waktu Pak? Insya Allah ada. Iya. Terima kasih atas pemberian waktunya Pak Nur. Nah, di sini Pak Nur, saya ingin bertanya sama Pak Nur tentang mungkin ada pengalaman pribadi yang telah Pak Nur alami tentang dilema etika yang ada di sekolah ini Pak. Mungkin selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut Pak? Ya, memang kasus dilema etika ini memang sebuah kasus yang memang sulit untuk mengambil sebuah keputusan yang memang harus benar-benar mencari mana yang terbanyak antara maslahah dan maksadatnya, antara baik dan buruknya. Meskipun dilema etika ini sendiri adalah keputusan yang nantinya sama-sama benar, tapi kita harus mengidentifikasi permasalahannya itu bagaimana, kasusnya itu bagaimana, jadi sebab musababnya atau asbabul buruknya, jadi sebab permasalahan itu kita teliti dulu, kita identifikasi dulu, baru setelah itu kita mengumpulkan data. Nah, dari data itu kita analisis, barulah setelah itu kita akan mengambil sebuah keputusan. Jadi di keputusan ini yang jelas kita akan memilah dulu. Memang dilema etika ini memang sulit untuk mengambil karena sama-sama benar. Nah, sama-sama benarnya ini ya kita harus mengadakan analisis dulu. Nah, analisis itu mana yang paling membutuhkan, mana yang paling mendesak, mana yang harus didahulukan, baru setelah itu kita akan mengambil keputusan. Pak. Mungkin kalau boleh saya tahu Pak, salah satu contoh dilema etika yang pernah Pak Nur lakukan kayak apa Pak? Di contohnya. Keputusan yang pernah saya ambil dalam ini, contoh ada sebuah kasus yang dilema etika terjadi pada teman kita, yaitu guru di sini, yang mana satu sisi beliau punya keluarga, tapi satu sisi lain beliau sakit. Nah, ini kalau mengajukan cuti maka waktunya cuma 14 hari, sedangkan sakitnya ini lama. Harus saya identifikasi kasus ini dulu, apa yang harus saya lakukan. Salah satunya saya harus koordinasi dulu dengan teman-teman, yang penting teman-teman kompak, kondusif, yang sekiranya belakangnya tidak ada masalah, sehingga kebijakan saya teman yang sakit ini tapi dengan persyaratan harus bisa absen meskipun dalam pembelajarannya tidak melaksanakan KBM, tapi dibantu oleh teman-teman yang lain. Ini sebuah kasus memang satu sisi antara pribadi dan organisasi, karena identik dengan moral kita, etika kita yang sudah hubungannya dengan hati. Sehingga kalau kita dibuat semacam keputusan ini tidak bisa tidak melaksanakan tugas, moro-moro keputusan itu saya ambil, yang mana keputusan itu sepertinya tidak sesuai dengan hati nurani saya juga, maka akan guru yang bersangkutan akan menjadi korban. Kalau boleh saya tarik kesimpulan itu berarti antara individu melawan kelompok gitu ya Pak? Bisa. Ya. Mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilematika tersebut Pak? Nah, itu tadi kan saya sebelum mengambil keputusan saya evaluasi dulu, saya pengumpulan data dulu. Pengumpulan data ini baru saya analisis. Yaitu tadi saya cari masalah dan masadatnya, baik buruknya, mana yang lebih mendesak, mana yang lebih membutuhkan, baru setelah itu saya ambilkan, saya mengambil keputusan. Keputusan ini tentunya yang sekiranya baik di antara paling baik di antara yang baik. Kan harus yang terbaik di antara yang baik, karena atau saya ambil yang paling benar di antara yang benar. Karena memang
dilema etika ini memang sama-sama benar. Kalau saya ngambil keputusan A, ya benar. Kalau saya ngambil keputusan B, juga benar. Tapi itu tadi, mungkin A ini hubungannya dengan kedinasan, sakat saja itu benar. Tapi yang B juga benar, demi apa? Demi kekompakan, demi membantu perekonomiannya, dan lain-lainnya. Ini memang perlu semacam apa ya, semacam analisis yang memang betul-betul akurat gitu ya, sehingga tidak ada korban di antara kasus ini gitu. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Untuk efektif itu saya face to face dulu ya, sampai face to face permasalahannya bagaimana. Setelah itu saya koordinasikan dengan para senior kan. Ya mungkin ibu tahu kalau saya di sekolah ini kan masih baru 1 tahun 4 bulan. Bos, dalam 1 tahun, dalam tahun pertama saja sudah ada kasus seperti ini, yang mana ini nantinya akan mendewasakan saya dalam mengambil keputusan-keputusan setelahnya. Jadi saya datangi ya keluarganya, saya ajak untuk lembuk, begitu juga saya dengan senior yang ada di sini bagaimana tentang guru ini. Baru setelah itu saya buat program kapan harus saya mengadakan semacam pembinaan, kapan saya harus mengadakan sebuah keputusan, itu sudah ada. Dan di saya ada istilahnya buku pembinaan. Di samping program-program yang harus saya jalankan dalam per minggu itu. Mungkin dalam hal langkah-langkah tersebut Pak, mungkin ada sebuah tantangan Pak dalam pelaksanaannya Pak? Jelas Bu, jelas. Setiap permasalahan, setiap kebijakan itu pasti ada tantangannya. Kadang-kadangnya kita punya kebijakan, tidak semuanya warga besar itu menerima. Biasa sudah itu, pro kontra itu ada. Tapi yang jelas pro kontra itu tetap prinsip saya harus kompak, harus kondusif, sehingga permasalahan ini cukup dalam sekolah kita, tidak keluar. Sehingga apapun permasalahannya, mari kita benahi bersama, mari kita selesaikan bersama di dalam lembaga ini, jangan sampai mencuat ke. Ya alhamdulillah sampai saat ini sekolah kita kompak, kondusif, sehingga permasalahan ini tidak sampai keluar di lembaga kita. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara untuk melakukan kasus tersebut Pak? Untuk pas jadwal tidak saya buat seperti itu, tapi sistemnya sesuai dengan kebutuhan. Kapan itu dibutuhkan, lalu kita buatkan contohnya. Seperti ini, mungkin suatu saat di semester yang akan datang akan ada kebijakan lain terhadap guru yang bersangkutan tadi. Saya sudah punya program itu sebelum memasuki tahun pelajaran 2023-2024, saya akan bertemu lagi dengan yang bersangkutan, dengan keluarganya juga. Lalu setelah itu bagaimana hasil wawancara saya, pertemuan saya dengan yang bersangkutan dan keluarganya, lalu saya buatkan kebijakan atau keputusan lebih lanjut. Jadi keputusan yang akan datang bisa jadi tidak sama dengan keputusan yang telah berlalu. Berarti bersifat kontinu gitu. Ya, harus. Karena apa? Ya itu tadi, karena saya menjaga kekompakan teman-teman, juga menjaga kondusif sekolah, sehingga tidak ada gejolak di dalamnya. Ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Saya sifatnya terbuka. Ruangan ini open door. Jadi monggo teman-teman, kalau ada permasalahan monggo. Ada permasalahan itu tidak saya pikirkan sendiri, karena saya itu sifatnya nanti kebijakan, keputusannya itu ada di saya, tapi saya melibatkan tim. Ada tim istilahnya. Kalau itu berhubungannya dengan guru, maka saya bisa musyawarah dengan tim senior. Kalau hubungannya dengan KBM, di sana ada istilahnya tim kurikulum. Ya kalau hubungannya dengan murid umpamanya, ya saya punya tim juga. Ya yang jelas terlibat di dalamnya seperti TK. Berarti tidak saya nangka sendiri. Jadi saya minta masukan untuk gurunya bagaimana untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, baru setelah itu saya pikirkan, oh ternyata yang terbaik ini, baru
setelah saya mengambil keputusan. Berarti kita harus berkolaborasi ya. Iya, Pak? kolaborasi Bu. Karena pemikir apa ya, kalau ada sebuah kasus kadang-kalanya kita tidak mampu dipikirkan Iya, sendiri. iya. Tapi dengan adanya beberapa orang yang berkumpul, beberapa orang yang punya pemikiran, oh ternyata solusinya seperti ini. Nah, sehingga dengan seperti itu, keputusan bersama itu juga, sehingga apapun kebijakan saya, keputusan saya sudah ada yang mendukung, gitu. Artinya sudah ada yang mensupport. Gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Nur. Dari semua hal yang telah disampaikan yang panjang lebar tadi Bapak, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil, mungkin dapat petik dari kasus ini, dari hikmah ini Pak? Jelas ada hikmahnya, ada pembelajaran yang saya petik. Setidaknya ini, setidaknya untuk pribadi saya lebih mendewasakan lagi, sehingga ini juga pelajaran bagi saya untuk mengambil kebijakan, keputusan untuk masa-masa yang akan datang. Ya, mungkin ada tidak cuma satu kasus, banyak kasus gitu ya. Terus selama 1 tahun saya di sini itu ya, nah ya namanya organisasi, namanya sebuah kelompok, namanya di mana yang di sana itu banyak orang yang mendiami, banyak orang atau jelas antara satu dengan yang lain itu kan kadang tidak sama. Sehingga dengan seperti itu saya dituntut untuk ya apa ya, betul-betul mengambil kebijakan sekiranya bisa bermanfaat kepada semuanya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebijakan Bapak dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan di sini Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Nur. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.